Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Desiana MPD. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan, Kota Bogor. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum SD dengan topik pendekatan kurikulum merdeka dalam pengembangan pembelajaran. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan dokumentasi sertifikasi dosen tahun 2025. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa dapat menganalisis konsep dasar pengembangan kurikulum dan manajemen kurikulum sekolah dasar melalui kegiatan diskusi secara mandiri. CPMK 2, mahasiswa dapat menganalisis berbagai prinsip, tahapan, dan landasan pengembangan kurikulum melalui kegiatan diskusi secara mandiri. Mahasiswa CPMK 3, mahasiswa dapat menelaah berbagai komponen dan model pengembangan kurikulum melalui perancangan modul ajar di sekolah dasar. CPMK 4, mahasiswa dapat menyusun rancangan kurikulum merdeka dan evaluasi pengembangan kurikulum melalui desain pembelajaran secara mandiri dan inovatif. Adapun deskripsi singkat mata kuliah pengembangan kurikulum merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa S1 PGSD yang mengandung dasar pengembangan kurikulum berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran, serta membekali mahasiswa calon guru sekolah dasar. Adapun topik bahasan hari ini adalah desain modul ajar, presentasi kelompok, dan hasil observasi di sekolah dasar. Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan adalah tugas proyek dan presentasi, observasi, serta refleksi. Media yang digunakan adalah e-learning, video, modul digital, dan LMS. Adapun evaluasi dan penilaian, komponen serta bobotnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas individu atau kelompok sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 20%, proyek kurikulum sebesar 20%, dan ujian akhir semester 20%. Guru hebat tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Video ini merupakan topik pertemuan ke-15 dengan CPMK 4 dan sub CPMK 3. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses belajar mengajar yang saya lakukan. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran pada topik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Baik, mata kuliah ini merupakan mata kuliah pondasi penting untuk membentuk kompetensi Anda sebagai calon pendidik ya. Khususnya dalam memahami, merancang, serta mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Oke, di sini ada PPT mengenai modul ajar, bisa kita simak bersama-sama. Hari ini akan kita membahas tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul. Apa yang ada di benak Anda apabila mendengar kata modul ajar? Sebuah rancangan, Bu. Rancangan, oke, satu. Apa lagi? Perangkat. Perangkat, ada lagi? Perencanaan, ada lagi? Langkah-langkah pembelajaran, ada lagi? Yang belakang? Prosedur, ada lagi? Tujuan? SOP. Oke, kita lihat ya. Nah, modul ajar adalah sejumlah alat perangkat sama ya, atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Seperti yang tadi sudah kalian laksanakan ya, yaitu observasi ke sekolah dasar. Di dalamnya juga kalian melihat modul ajar di sekolah tersebut ya. Nah, modul ajar merupakan implementasi. Implementasi itu apa sih? Penerapan ya. Jadi yang sudah kita rencanakan kemudian kita implementasikan atau kita terapkan.
dari alur tujuan pembelajaran yang biasa disebut dengan ATP. Nanti ada lagunya ya. Nah, modul pembelajaran ini karena dari kurikulum Merdeka ya, yang biasa kita sebut ada istilah yang namanya profil Pancasila. pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? 5. Yang terbaru ada 6. Yang pertama apa? Gotong royong. Yang pertama beriman. Yang kedua Gotong royong. Pendalat kritis. pendidikan. Bukan bineka. Berkebinekaan ya atau global. Yang ketiga berpikir kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong. Yang terakhir komunikatif. Jadi kreatif itu terakhir ya. Jadi tadi komunikatif, kemudian yang terakhir adalah kreatif. Nah, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Gitu. Kita biasa kenal dengan tahap perkembangan anak itu dari ahli siapa namanya? Kognitif, perkembangan kognitif? Piaget. Piaget pernah dengar? Tulisannya Piaget. Dibacanya Piaget. Ya, yang dari 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai usia sekolah dasar ya, kemudian sekolah dasar, kemudian dewasa. Itu ada 4 tahapan. Jadi kita juga melihat bahwa anak sekolah dasar tahapan perkembangannya adalah konkret. Jadi harus nyata. Nyata ini di sini artinya misal kalian mau mempelajari bagian-bagian tumbuhan gitu. Nggak perlu pakai gambar kalau di sekolah SD. Gitu ya. Bawa aja tumbuhannya ke kelas. Misalnya bagian-bagian tumbuhan, misalnya bagian-bagian bunga. Bawa kalian bunga, salah satu bunga kalau nggak mau dipetik ya dibawa satu pot misalnya gitu ya. Baru kita memperhatikan putik bunganya mana, kelopak bunganya mana, itu langsung artinya konkret gitu. Ya, karena usia sekolah dasar itu harus pembelajaran bermakna dan konkret. Gitu. Kalau mau bermakna harus nyata. Gitu. Kalian waktu SD pernah ingat pelajaran apa yang paling membekas misalnya tentang tumbuh-tumbuhan, misalnya menanam kecambah, pernah? Masih ingat nggak sampai sekarang? Masih, itu namanya pembelajaran bermakna. Gitu. Jadi memang menyimpan di memori kita. Gitu ya. Nah, ini adalah alur pembuatan atau penulisan modul ajar ya. Yang pertama itu ada kurikulum operasional, kemudian ada alur pembelajaran, tujuan pembelajaran, barulah jadi modul ajar. Nah, sini kita coba-coba bernyanyi ya. Nadanya seperti kalau kau suka hati. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Dan kade lebur jadi apa? CP. Dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Oke, terima kasih. Jadi paham ya? Nah, kalau dulu kita kenal dengan KI dan KD ya untuk kurikulum 2013. Nah, kalau kurikulum Merdeka sekarang dikenal dengan CP. Apa itu CP? Capaian pembelajaran. CP dianalisis jadi tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan disusun jadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Baru jadilah modul ajar. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Kalian kehalangan ya? PPK. PPP ini maksudnya ya? Ya. Promes, kemudian silabus, indikator. Paling yang baru itu kalau dulu KKM, sekarang KKTP. Ya. Jadi kalau dulu kriteria ketuntasan minimal, kalau kurikulum Merdeka kriteria kecapaian tujuan pembelajaran, itu yang berbeda ya. Kalau promes, silabus, kalau silabus jadi alur tujuan pembelajaran yang singkat itu. Jadi kalau kalau dulu kan namanya RPP ya. Terus silabus. Nah, silabusnya itu kan lebih singkat dari RPP. Nah, itu sekarang namanya adalah alur tujuan pembelajaran. Itu saja mungkin ya. KIKD tadi berubah menjadi CP. Ini ada beberapa perubahan jam pelajaran ya. Nah, sekarang kita masuk ke modul
Ajar. Modul ajar. Kelihatan tidak? Komponen modul ajar. Yang pertama adalah ada identitas. Yang kedua ada kompetensi. Kemudian yang paling penting profil pelajar Pancasila. Kemudian ada sarana dan prasarana. Kemudian komponen intinya ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman, ya. Terakhir adalah lampiran-lampiran dan glosarium juga masuk ke dalam modul ajar. Next. Oke, masuk ke identitas modul. Ya, boleh dibuka modul yang sudah dibagikan. Ya. Apakah modul yang kalian terima itu sudah ada nama penyusun, institusi, tahun? Nah, itu adalah identitas dari modul ajar. Kemudian ada alokasi waktu juga, betul? Ya. Jadi itu menandakan bahwa berapa jam pelajaran yang harus digunakan untuk modul ajar tersebut. Kemudian ada kompetensi awal, coba boleh dibuka. Pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Mungkin di bagian apersepsi ya, jadi guru bertanya pengetahuan awal siswa sebelum nanti melanjutkan. Atau boleh mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu atau kemarin. Kemudian ada P3, profil pelajar Pancasila. Ini merupakan tujuan akhir dari pembelajaran. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini sendiri ada banyak dimensi. Gitu ya. Ada berapa dimensi? Ada yang tahu? Dimensi pelajar Pancasila tadi ada berapa? Ada 6. Jadi setiap membuat modul ajar itu boleh dipilih dimensinya. Kira-kira untuk pelajaran ini mana yang cocok untuk dimensinya? Apakah yang mau diambil gotong royongnya, ataukah apa yang mau diambil kreatifnya, atau keimanannya dan ketakwaannya, gitu ya. Jadi diambil salah satu saja. Gitu. Kalau dulu kan ada pendidikan karakter, bukan pendidikan karakter, apa di RPP dulu namanya? Ya, pendidikan karakter ya. Jadi misalnya disiplin, ya berani, bertanggung jawab. Nah, kalau sekarang namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarana adalah merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian targetnya sudah pasti adalah peserta didik. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini juga harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran, gitu. Jadi harus bisa diuji dengan berbagai asesmen. Asesmen ini juga ada beberapa ya, nanti kita lihat. Nah, ini tadi pertanyaan pemantik ya. Artinya pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Nah, di sini kita masuk ke asesmen. Biasanya guru kesulitan dalam membuat asesmen. Asesmen ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asesmen sebelum pembelajaran. Itu namanya apa? Diagnostik. Apa sih? Ada yang pernah dengar tidak? Asesmen sebelum pembelajaran. Sikap. Observasi siswa. Iya. Apanya yang diobservasi? Sikap. Kemampuan siswa di awal gitu. Jadi begini, tujuannya untuk apa? Misal kita punya materi keliling bangun datar. Untuk siswa yang sudah paham untuk materi keliling bangun datar, guru memberikan soal-soal yang lebih menantang lagi. Tapi berbeda dengan anak yang belum paham, kita mungkin diberikan latihan-latihan yang masih mudah. Nah, berbeda lagi dengan siswa yang belum paham gitu, masih dijelaskan dari awal gitu. Jadi untuk menilai atau observasi awal gitu ya. Kemudian ada asesmen selama proses pembelajaran. Biasanya kita sebut formatif ya. Kalau dulu di RPP ada tuh rubrik penilaian gitu ya. Dalam proses misalnya dinilai sikapnya atau keberaniannya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Sekarang di sekolah-sekolah sudah pakai namanya sumatif. Jadi misalnya UTS berarti sumatif tengah sumatif kalau tidak salah, nanti sumatif akhir gitu. Jadi bahasanya sudah berubah. Kemudian nanti ada pengayaan dan remedial kalau kurikulum merdeka ini ya.
Nah, yang tidak kalah penting adalah LKPD. LKPD di sini kan masuk ke dalam proses pembelajaran, ya. Berarti harus lebih menarik dan diusahakan dibuatnya itu harus secara berdiskusi atau berkelompok, ya. Jadi biar anak-anak itu terlatih bertanggung jawab dan bekerja sama. Duduknya boleh berkelompok. Silahkan kalian menganalisis modul ajar yang sudah dibagikan dengan format penilaian modul ajar. Ya, silahkan dipersiapkan. Yang pertama adalah melaporkan hasil observasi ke sekolah dasar. Ya, yang kedua baru nanti penilaian dari modul ajar. Waktunya tidak terlalu lama ya. Iya, Ibu. Ini rubrik penilaian. Iya. Ini sudah modul ajar kan? Belum kan? Kayaknya Lihat nanti dirangkum. awalnya mana? Ceritanya nanti aku. Karena masih ada yang KIKD ternyata. Oh enggak, udah. Oke. Ya. Bayarin gue ya. Ada ya. Bayarin gue. Silakan yang lain boleh diperhatikan dulu ya untuk temannya yang melakukan presentasi. Ini aja dulu. Nih, udah nggak apa-apa. Mau pakai laptop ini ya? Mau pakai HP ini, laptop ibu apa ini? Laptop ini aja, Ibu. Ya. Taruh situ. Bukan ini, bukan. Sebelah sini kayaknya. Oke. Di next aja. Di next aja slide-nya. Next. Nah, udah yang tadi anggota. Nah, udah. Siap. Baik. Oke, yang lain perhatikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai pengamatan kurikulum di salah satu SD swasta di Kabupaten Bogor. Beranggotakan saya sendiri, Vina Rizkia Maulidia, dan juga ada Melinda Salsabila, ada Dita Aulia, ada Windy Lestari, dan juga ada Yusuf Hanafia. Bahwasanya kita melakukan pengamatan pengembangan kurikulum di sini, yaitu berdasarkan dengan proses dinamis bahwa perkembangan zaman dan juga seiring berjalannya waktu, setiap sekolah pasti mempunyai ciri khas dan juga mempunyai alur-alur dalam setiap pembelajaran di sekolahnya. Nah, kita mengamati pengembangan kurikulum di salah satu SD swasta ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran bagi kita bahwa ternyata ada saja pengembangan kurikulum yang lain-lain yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, salah satunya setelah kita melakukan pengamatan di SDIT Al-Madinah ini. Lalu tujuannya itu yang pertama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, terus mengetahui bagaimana pengimplementasian kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut, lalu ada menganalisis tingkat keterlibatan siswa dalam setiap proses pembelajarannya. Selanjutnya di sini ada hasil observasi. Nah, hasil observasi yang didapatkan itu di SDIT di salah satu sekolah swasta ini, ternyata mereka mengembangkan ada kurikulum terpadu. Nah, kurikulum terpadunya itu ternyata selain hanya kurikulum merdeka, tapi ada juga kurikulum IPTAK dan juga IPTEK-nya. Nah, IMTAK-nya itu seperti pembelajaran tambahan agama, BTQ, dan juga pembelajaran agama lainnya. Dan juga IMTAK-nya itu mengenai pembelajaran mengenai
tentang teknologi yang diterapkan di sekolah tersebut. Nah, ini tuh menjadi ciri khas dari sekolah yang kami analisis tersebut. Lalu selanjutnya di salah satu ini tuh penerapannya yaitu setiap hari ada evaluasi yang diamati oleh tim observasi yang dari divisi tim pengamatan kurikulum di SD tersebut. Jadi setiap hari selalu dievaluasi dan selalu dikembangkan apa saja kekurangan dan juga kelebihan di sekolah tersebut. Jadi kesimpulan dari observasi yang sudah kita lakukan yaitu bahwa guru-guru menerapkan kurikulum yang ditetapkan itu cukup baik meskipun emang masih terkendala bahwa setiap tahun ada perubahan, ada penyesuaian laginya. Lalu di sini tuh ada masih ada pengembangan holistik lainnya yang terpadu yang disatukan dengan pengembangan dari pembelajaran agamanya, bahwa di salah satu SD ini itu tuh agamanya masih tetap diterapkan dan dimasukkan ke dalam sebuah pembelajaran tersebut. Nah, ini tuh salah satu bentuk dari fleksibilitas dari setiap pengembangan kurikulum yang diajarkan di SD tersebut. Lalu aspek-aspek lainnya mungkin sangat relevan dan juga ternyata terbukti dan sukses diterapkan di SD tersebut. Mungkin ini hanya ini saja yang dapat kami sampaikan presentasi mengenai pengamatan pengembangan kurikulum di salah satu sekolah yang kami amati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Kelompok sudah tampil, seluruh rangkaian perkuliahan sudah selesai. Ibu harap kalian tidak hanya memahami teori-teori tentang pengembangan kurikulum, tetapi juga kalian bisa membuat modul ajar yang secara konseptual. Konseptual itu apa sih? Dan bermakna artinya ya. Hah? Kenapa? Apa konseptual itu? Konferensi juga harus secara menyeluruh. Jadi bisa menjamah siswa-siswa yang gaya belajarnya audio, gaya belajarnya visual dan audiovisual dan kinestetik. Ya, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali. Ibu harap kalian mempelajari modul ajar yang sudah diterima. Kemudian kita akan membagikan materi-materi, kita akan mencoba membuat modul ajar versi kalian masing-masing, gitu ya. Di dalamnya lengkap ya, ada bahan ajar, kemudian ada LKPD, ada evaluasi dan bahan ajar dan media pembelajaran, gitu ya. Jadi lengkap semuanya seperti yang Ibu bagikan hari ini ya. Itu hanya contoh saja ya. Nanti akan kita buat per kelompok saja ya, dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Misalnya kelompok 1 mata pelajaran matematika, kelompok 2 IPAS, kelompok 3 bahasa Indonesia, kelompok 4 mungkin pelajaran IPAS juga kan, IPAS itu ada IPS, ada IPA ya, nanti dibagi 2 gitu. Jadi dengan berbagai mata pelajaran yang berbeda. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.